Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Mari kita mulai ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hari-harimu, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau datang sepenuh hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang ambil alih kami di tempat ini Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan-Mu dan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud oleh Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan menghadirkan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak yang Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Akan duduk kembali. Biarlah hari-hari ini mulut kita selalu penuh dengan pujian dan penyembahan di depan Tuhan. Karena hari-hari ini kita butuh Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Ku percaya hanya kepadamu,
Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Kaulah yang ajaib, kami sembah Kau. Mulut kami penuh dengan pujian, kami mau menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la la wa shande, ya la la ya namase, ya la ya namaso. Haleluya, ya la ya namase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la la mashande, ya la la baya sakere, ya la baya sande, la la baya so, ya la ya la base. Haleluya, ya la baya sande, ya la ya la base. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la baya se. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Beri sorak-sorak buat Tuhan kita, Allah yang ajaib, Bapa yang besar, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Bapa, sebab Kau Allah yang layak, Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak.
undang semua bangkit berdiri. Akan Engkau ku kagum hormat, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau menari, kami mau memuji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini kita butuh gerakan badan kita ke kiri dan ke kanan untuk memuji Tuhan. Karena kita percaya dengan sorak-sorak kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo mari sorak-sorak buat Tuhan kita Allah yang ajaib. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita percaya kalau roh Allah ada dalam hidup kita, kita akan bersuka, kita akan menyanyi. Bahkan badan kita tuh akan semuanya memuji Tuhan. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku,
Kita akan menari dan kita akan memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tak menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tak menari. Bukan menari seperti tak menari, bukan menari seperti tak menari. Haleluya, beri sorak-sorak buat Allah kita yang ajaib. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hei, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Berjunyalah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Suara Tuhan dari Sion terdengar, suara sorak kemenangan dari umatnya yang dimenangkan. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hei, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serulah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Suara Tuhan dari Sion terdengar, suara sorak kemenangan dari umatnya yang dimenangkan, dari umatnya yang dimenangkan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku
pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Ku terserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. And all my life, and all my life You have been faithful, and all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I am sing of the goodness
of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Saya menggunakan that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. 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 Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau hebat bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Iralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba laba. Iralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Iralaba ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Haleluya. Kiralaba ya ralaba laba 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 laba. Kiralaba laba 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 laba. Siara laba 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 laba. Kiralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Kiralaba laba ya ralaba. Kiralaba laba 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 laba. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Iralaba ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Siara laba 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 laba. Siara laba ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Siara laba laba ya raba ya ralaba laba 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 laba. Siri raba ya ralaba ya ralaba laba 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 ya raba ya raba laba laba. Ya raba ya ralaba laba 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 laba. Raba ya raba ya raba ya raba laba 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 laba. Iralaba ya raba ya raba sikidara laba 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 laba. Sikidara laba 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 laba. Ya, haleluya. Haleluya. Iralaba laba laba laba. Iralaba laba 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 laba. Siralaba laba 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 laba. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hurapa syikidara laba 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 laba. Haleluya. Ya Abba,
Ya Bapa, kami menikmati Engkau pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Anugerah-Mu terlalu luar biasa, hadirat-Mu kami nikmati Tuhan. Kami menikmati jamahan kuasa-Mu bekerja, melawat, memperbarui setiap kami. Hadirat-Mu sedang menyegarkan roh kami ya Bapa. Hadirat-Mu sedang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Hadirat-Mu sedang memulihkan setiap kami ya Bapa. Hadirat-Mu sedang menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Hadirat-Mu sedang memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi ya Bapa. Kami percaya Engkau hebat dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita-Mu Tuhan melampaui segala-galanya. Sukacita kami karena Tuhan, sukacita kami karena Roh Kudus yang memberikan sukacita itu dalam hati kami. Kami terus ingin menikmati dalam dekapan hadirat-Mu yang luar biasa, dalam dekapan kasih sayang-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terlalu baik, sangat baik buat kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Bapa, mari Engkau sampaikan pesan-Mu Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Pakai mulut lidah hamba-Mu, urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, urapi kami semua ya Bapa. Berbicaralah, sampaikan Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan buat umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu Tuhan turunkan dengan lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, amin. Shalom, shalom. Mari silakan duduk. Apa kabar semua? Puji nama Tuhan, senang bisa kembali dengan kekasihnya Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, satu kehormatan yang luar biasa. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pastor Haryo dan Pastor Marta pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kita mengubah kekurangan menjadi aset. Kekurangan menjadi aset kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak punya kekurangan? Semua kita punya kekurangan, semua kita punya keterbatasan, tetapi kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak terbatas di dalam segala sesuatunya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya ketika Sakeus melihat kerumunan orang banyak itu, saudara yang dikasih Tuhan, Sakeus dia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, saudara. Dia tahu dia punya postur badan tidak oke, artinya pendek, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi dia tidak berdiam diri, dia berusaha, dia memanjat pohon, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia memanjat pohon, dia berjumpa dengan pribadi Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus turun, aku hendak nompang di rumahmu, aku hendak bermalam di rumahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lain berkata, kok Yesus mau bergaul dengan orang berdosa? Sebab apa saudara yang dikasih Tuhan, Sakeus ini pekerjaan hari-harinya ya tukang pajak, saudara yang dikasih Tuhan, tukang pungut sesuatu yang melampaui batas kemampuan daripada rakyat pada waktu itu. Jadi Sakeus itu sangat dibenci, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi yang luar biasa ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Saudara, dia berkata, ya setengah dari milikku akan kuberikan, akan kupersembahkan, akan aku berkati kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang fakir, miskin dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang ada yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu ya ketika Sakeus berjumpa dengan Kristus. Nah pada siang hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adakah perubahan di dalam kehidupan saudara dengan saya? Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya Tuhan menjanjikan kemakmuran dalam kehidupan saudara dengan saya. Tuhan menginginkan saudara dengan saya berhasil di dalam segala sesuatunya. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan menginginkan saudara dengan saya itu ya boleh mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi, boleh meluaskan segala sesuatunya, saudara yang dikasih Tuhan.
Tuhan, bisa berbuat lebih banyak lagi dari yang sekarang saudara sedang dapati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya mari kita buka dulu di dalam Sakaria. Sakaria pasalnya yang pertama ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Jadi ini peristiwa bagaimana bangsa Israel, Yerusalem, Yehuda diserahkan dengan begitu luar biasa karena ditekan dengan bangsa yang sedang kuat pada hari itu, saudara yang dikasih Tuhan, antara lain Mesir, Persia dan lain sebagainya. Sakaria pasalnya yang pertama ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Kita membaca sama-sama. Yuk, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Sakaria pasalnya yang pertama ayat 17, 18, 19, 20, 21. Ya, 3, 2, 1. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghibur Sion dan akan memilih Yerusalem. Lalu ayat 18, aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semua ini? Maka ia menjawab, inilah tanduk-tanduk yang menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa, telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketika saudara dengan saya berhadapan dengan masalah, dengan pergumulan, kita sering kita nggak berani mengangkat kepala kita. Kita tertunduk seperti pecundang. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, dan tema besar tahun ini, saudara bangkit dan menjadi pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang ketika masalah itu datang, saudara yang dikasih Tuhan, ketika tekanan itu datang, ketika sesuatu yang tidak enak itu datang, kita nggak berani menengadah, kita nggak berani mengangkat kepala kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan buat saudara dengan saya, ya. Nah, ini bicara ada 4 tanduk, saudara yang dikasih Tuhan, yang berusaha untuk menekan saudara, untuk membuat saudara dan saya tidak berdaya, untuk membuat saudara dengan saya tidak mengalami kuasa Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya pada pagi siang hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita memiliki roh yang luar biasa. Kita memiliki roh yang luar biasa. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita percaya Tuhan memberikan kekuatan buat setiap saudara dengan saya. Biarlah sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara dengan saya. Sukacita kita karena Tuhan, setuju? Katakan amin. Sukacita saudara dengan saya di tempat ini karena Tuhan, bukan karena yang lain. Amin. Haleluya. Kita percaya kalau sukacita kita karena Tuhan, kita tidak akan terganggu dengan hal-hal yang seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama saya memberikan, itu berbicara tentang tanduk kekurangan. Tanduk kekurangan inilah, saudara yang dikasih Tuhan, tingkat keberadaan saudara seumur hidup saudara. Jadi stuck di situ, saudara yang dikasih Tuhan. Dengan kata lain, mandek sampai di sini. Perhatikan dengan baik, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa orang yang terbiasa hidup serba kekurangan, saudara yang dikasih Tuhan. Sulit untuk mau naik 1 level saja, itu sulitnya minta ampun. Bahkan mereka berkata, saya udah nggak bisa berdaya lagi, nggak mungkin saya bisa naik dalam satu level saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang kekurangan kasih. Ada begitu banyak orang kekurangan kasih. Kasih kita itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau suasana hati lagi enak, moodnya lagi dapet, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa mengasihi. Tetapi ketika saudara kita lagi menghadapi pergumulan hidup, menghadapi permasalahan, menghadapi tekanan, kita seringkali kekurangan kasih, kita nggak bisa menunjukkan kasih kita yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, iya apa iya? Kalau situasinya lagi oke, moodnya lagi enak, suasana hatinya lagi bagus, saudara yang dikasih Tuhan, saldo di rekeningnya lagi oke, saudara, itu gampang sekali mengutarakan kasih atau mengucapkan kasih dan lain sebagainya, atau bertindak di dalam kasih. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak,
kita mengalami kekurangan kasih itu. Lalu apalagi saudara yang dikasih Tuhan, yang paling dasar sebagai orang percaya, kita seringkali kehilangan atau kekurangan damai sejahtera. Contohnya ini begini saudara yang dikasih Tuhan. Contoh, ya. Ini contoh doang. Saya tadi lihat Bang Togu. Mana ada Bang Togu? Oh ya, sorry Bang Togu. Iya, saudara, iya. Ini contoh doang Bang Togu. Iya. Jadi satu saat saya mau pergi gitu dengan Pastor Haryo. Tiba-tiba ada Om Togu ikut juga gitu. Saya bilang sama Om Haryo, saya kalau ada Om Togu saya nggak mau pergi ah. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan, kita mengalami apa yang namanya kekurangan damai sejahtera. Apa urusannya gitu? Itu kan urusan pribadi. Kalau memang lagi tugas, kalau memang lagi melakukan sesuatu mau pergi ya pergi aja. Banyak orang seperti ini saudara yang dikasih Tuhan, kehilangan atau kekurangan damai sejahtera. Nggak bisa beres hubungannya dengan orang lain. Kenapa nggak bisa bagus relasinya dengan orang lain? Karena belum selesai dengan dirinya sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia oke, sudah artinya oke, ya damai sejahtera itu akan kembali dan Tuhan akan memulihkan keadaannya, kondisinya, dan bisa kembali untuk ya pergi bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, ya ini bukan hanya di dunia sekuler, tetapi di dunia pelayanan pun hal itu terjadi. Di tempat kami ada beberapa kali ibadah, jadi ada juga saudara yang dikasih Tuhan, kalau si A dengan si B lagi nggak pas gitu, lagi clash, saudara yang dikasih Tuhan dia lihat dulu jadwalnya. Oh iya, dia pelayanan sore, saya nggak mau datang ibadah sore, saya datangnya ibadah pagi aja. Gitu saudara yang dikasih Tuhan. Nah, hal-hal yang seperti ini terjadi saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita seringkali mengalami kekurangan keyakinan kita kepada firman Tuhan. Kita sering ragu-ragu. Seringkali yang kita punya iman Thomas, kalau udah dicucukkan baru percaya. Tuhan bilang, saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Harusnya level iman kita itu sudah naik. Nah, saya mau katakan begini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tanduk kekurangan ini menginginkan supaya saudara dengan saya yaitu terus tertunduk. Gak bisa melihat kuasa Tuhan, gak bisa melihat kemurahan Tuhan, gak bisa melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan berkali-kali di dalam setiap kehidupan saudara dengan saya. Nah, itu tujuan tanduk kekurangan saudara yang dikasih Tuhan. Dia berusaha untuk menekan saudara. Sebetulnya Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat yang ke-17 di sini dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, ada kata berlimpah-limpah. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan apa? Kebajikan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita seringkali mengalami kebajikan, saudara. Tuhan mau kita mengalami kebaikannya Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kasih setianya Tuhan. Seringkali kita nggak dapat, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Karena ada tanduk yang menekan dengan begitu luar biasa yang disebutnya tanduk kekurangan itu. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, ya, haleluya. Nah, saudara, tanduk kedua itu berbicara tentang tanduk keterbatasan. Ya, Tuhan bilang mujizat itu masih ada. Ya, kesembuhan itu masih ada, saudara yang dikasih Tuhan. Keberhasilan itu ada buat saudara, ya. Tetapi kita sering berkata itu bukan untuk saya. Ya, kita dibatasi. Saudara dengan saya dibatasi. Orang lain banyak mengalami mujizat Tuhan, orang lain banyak mengalami pertolongan Tuhan, dan seringkali kita berkata itu buat orang, bukan buat saya. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali saudara dengan saya mengalami tanduk keterbatasan itu, saudara yang dikasih Tuhan, seperti seekor gajah. Jadi gajah yang dilatih, saudara yang dikasih Tuhan, saudara gajah itu kadang cuma diikat dengan tali saja, saudara yang dikasih Tuhan, dia ditaruh gitu di dalam satu tembok atau apa begitu, saudara. Gajah itu nggak bisa jalan jauh-jauh. Ketika gajah itu mau jalan jauh, pawangnya udah tarik, nah, dia nggak bisa gerak, saudara yang dikasih Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan,
ketika gajah ini terus bertambah besar, powernya juga luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara, karena dihantui ya dengan perasaan keterbatasan itu, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga gajah ini nggak bisa bergerak lebih jauh lagi. Ketika mau bergerak langsung ditarik talinya itu oleh pawangnya. Padahal gajah itu punya kekuatan yang luar biasa. Saudara tahu gajah itu punya kekuatan luar biasa. Amin. Ya, saudara, gajah itu tontonan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau yang sudah besar itu, wah, kalau cuma nginjak rumah selesai, saudara yang dikasih Tuhan. Mobil apapun dia bisa, ya, dia bisa hancurkan, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi karena diikat dengan keterbatasan itu, saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia tidak mengalami terobosan-terobosan. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, ya, tanduk keterbatasan ini membuat kita tidak bisa menggunakan iman kita dengan baik. Kita tidak bisa memberdayakan iman kita, tidak bisa meluaskan iman kita, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Ya, hamba Tuhan berkata dari mimbar di tempat ini, ya, mujizat itu pasti terjadi, mujizat itu masih ada. Kita cuman bengong, nggak ada respon, saudara yang dikasih Tuhan. Karena respon dari kita itu akan menentukan mujizat itu terjadi atau tidak, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, untuk pertama kali menerobos, pertama kali kita menerobos keterbatasan kita itu sangat-sangat sulit, saudara. Ini saya berikan contoh pribadi saya aja, saudara. Ya, saya banyak kekurangan, saya banyak keterbatasan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya nggak pandai bicara, saya nggak bisa bicara, saudara. Ya, saya umur 4 sampai 5 tahun baru bisa bicara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika yang model kayak begini jadi hamba Tuhan, saya juga bingung, model kayak begini jadi hamba Tuhan, jadi gembala lagi, saudara. Untuk melayani orang-orang, saya harus berjumpa dengan orang-orang banyak. Saya banyak mengalami keterbatasan dalam komunikasi, saudara. Saya nggak bisa tampil, nggak bisa berhadapan dengan orang banyak, apalagi dengan orang baru. Saya sangat kesulitan. Tetapi kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, Tuhan menyatakan kemurahannya. Tuhan menyatakan sesuatu yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga saya ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan. Tuhan berkati untuk bisa berbicara, sekalipun itu dengan orang yang baru. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan berkati dengan anugerah, dengan kekuatan dan kesanggupan daripada Tuhan. Untuk boleh melayani, untuk bisa berkomunikasi. Dulu saya kalau sama orang yang baru saya kenal, saya nggak bisa. Saya akan cenderung introvert, saya tertutup begitu. Nggak akan bisa saya berinteraksi dengan orang yang baru itu. Tetapi sekarang kemurahan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, sampai anak saya bilang begini, Papa kerjaannya ngomong mulu dari pagi sampai sore, nggak berhenti-berhenti. Iya, saya bilang begini sama anak saya, kuota apa-apa masih banyak, Dek. Jadi kalau Papa nggak ngomong itu kuotanya sayang nggak digunakan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, ini saya berbicara tentang keterbatasan, ya. Waktu pertama kali, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menabur itu sulitnya minta ampun. Ya, jadi waktu seusia Jeremy, saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat berkat, diberikan sepeda motor, ya, oleh orang tua saya. Nah, waktu itu, saudara, saya ingat betul pembangunan gereja kami waktu itu sampai di atapnya itu tertunda atau terhenti pengerjaannya. Jadi saya bilang sama papa saya, Pak, ini genteng gerejanya kok nggak dipasang gitu. Lalu papa saya bilang, uangnya habis. Oh gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini saya bicara tentang keterbatasan saya. Ya. Anak usia SMA punya sepeda motor baru dibeliin, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu saya berdoa dan bergumul, saudara. Akhirnya Tuhan berikan kekuatan untuk bicara dengan papa saya. Pak, begini aja, ini motor dijual, nanti uangnya belikan itu genteng untuk kita bisa beribadah. Saudara yang dikasih Tuhan, nah setelah itu, setelah rantai keterbatasan saya untuk memberkati itu putus, saudara yang dikasih Tuhan, setelah itu periode selanjutnya untuk kata menabur saya tidak pernah takut. Untuk kata memberkati saya tidak pernah takut dan tidak pernah menyerah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan begini, waktu pertama kali untuk memberkati itu sulitnya minta
ampun saudara, karena apa? Ya iblis maunya begitu saudara yang dikasih Tuhan, supaya saudara tidak mengalami berkat Tuhan. Firman Tuhan berjanji seperti itu, beri maka kepadamu akan diberi. Itu hukumnya nggak bisa dirubah-rubah saudara yang dikasih Tuhan. Sudah pakemnya seperti itu. Firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, firman Tuhan itu untuk dilakukan dan dipercayai. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan gak bisa kita cerna dengan logika kepemikiran kita. Otak kita terbatas, otak kita cuma segede Bapa, mau memikirkan Tuhan yang besar itu nggak sanggup saudara. Jadi kalau firman Tuhan lakukan saja, maka saudara sendiri yang akan mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saudara mengalami tanduk keterbatasan yang bagaimana? Dalam keuangan kah? Dalam pekerjaan kah? Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang bekerja tentunya bilang, aduh gaji gua kok nggak naik-naik ya. Orang kerja kan gitu ya. Iya Pak ya? Ya. Mau naik 10% aja sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, kuncinya mari saudara lepaskan keterbatasan saudara untuk menabur. Tadi saya bilang, waktu pertama kali saudara anak seusia Jeremy berdapat sepeda motor baru saudara, lihat pembangunan gereja terhenti karena nggak ada gentengnya, kita belum bisa pakai itu tempat ibadah saudara yang dikasih Tuhan. Tapi itu memang sulit, bergumul saudara yang dikasih Tuhan, sampai akhirnya punya kesimpulan saudara, Pak motor ini dijual saja, nanti uangnya belikan genteng. Lalu bapak saya juga tanya kembali, nanti kamu minta beliin lagi dong? Enggak. Puji nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Sejak rantai keterbatasan itu, tanduk keterbatasan itu yang mengikat saya putus, artinya ada terobosan saudara yang dikasih Tuhan. Sejak mulai daripada itu saudara, saya nggak pernah mengalami apa yang namanya ketakutan di dalam memberkati. Dalam posisi-posisi yang terbatas sekalipun saudara yang dikasih Tuhan, untuk kata memberkati saya tidak pernah mundur. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Itu juga karunia, memberi juga karunia. Setuju katakan amin. Haleluya. Ada orang yang nggak bisa memberi saudara, ada orang yang nggak bisa berbagi saudara yang dikasih Tuhan, padahal banyak di dalam dirinya, sedikit aja dia nggak bisa beri saudara yang dikasih Tuhan. Tapi orang yang punya karunia untuk memberkati, ya, keluar dari keterbatasannya, dari tanduk keterbatasannya, dia akan keluar dan dia bisa memberkati dengan begitu luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita gunakan iman kita, kita luaskan saudara yang dikasih Tuhan, ya, dalam segala keterbatasan kita. Saya percaya ada pribadi yang tidak terbatas untuk menolong saudara, untuk memberkati saudara, ya, dengan kekuatan dan kesanggupan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan saudara dengan saya. Mari kita angkat pujian dulu yuk. Haleluya. Boleh? Ya. Saya suka banget dengan lagu ini saudara yang dikasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tanduk yang ketiga, ya, yang saya sebut dengan tanduk rintangan. 1 Tesalonika 2 ayat 18, saudara yang dikasih Tuhan, ya, seringkali kita mau datang sama Tuhan. Ada begitu banyak yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara, roh ini terus menghalangi saudara, ya, untuk saudara maju. Dia membuat saudara mengalami pelambatan. Ya,
roh rintangan ini atau tanduk rintangan ini dia berusaha untuk melambatkan saudara. Dan tidak segan-segan saudara yang dikasih Tuhan, dia bahkan menghentikan langkah saudara. Dia menghentikan langkah iman saudara. Dia menghancurkannya saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Memang itu tujuannya. Ya, ada rintangan, ada begitu banyak orang yang gak siap dengan rintangan, dengan berbagai hal yang harus dihadapi. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, semakin kita mengalami banyak tantangan, banyak rintangan saudara yang dikasih Tuhan, semakin besar berkat yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dengan saya. Amin. Saudara, seringkali ketika kita mengalami banyak tekanan, banyak mengalami sesuatu yang tidak enak, banyak mengalami peremukan saudara yang dikasih Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu Tuhan sudah siapkan double porsi saudara yang dikasih Tuhan. Jadi untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara menghadapi tanduk rintangan, saudara gak usah takut. Karena apa? Karena ada pembela kita yang agung. Tuhan kita Yesus Kristus sanggup membela kita. Dia pembela kita yang luar biasa. Yang lain pembelaannya itu terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Dia berkata, aku tidak pernah terlelap, aku tidak pernah tertidur. Sedetik pun Tuhan tidak pernah tertidur. Dia berjaga-jaga atas kehidupan saudara dengan saya. Jadi betapa bersyukurnya kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak usah takut dengan tanduk rintangan yang mencoba untuk menghalangi pelayanan saudara, yang mencoba buat saudara maju dalam karir, yang mencoba untuk membuat saudara putus asa dan lain sebagainya. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup menolong saudara dan memberkati saudara. Kita hadapi tanduk rintangan apapun itu, di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan pun terjadi saudara yang dikasih Tuhan. Ada begitu banyak rintangan-rintangan saudara. Untuk kita bisa setia dengan pernikahan kita, itu ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak rintangan saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, apalagi zaman sekarang rintangan terhadap pernikahan itu, ujian terhadap kesetiaan pernikahan kita begitu banyak menggoda. Ya, anak-anak ABG itu dia tahu, saudara yang dikasih Tuhan, dia nggak mau jalan dengan yang sebaya, karena dengan yang sebaya nggak punya uang. Ya, kalau saudara ke Ayon kemana gitu lihat ya, kayak kalau wajahnya nggak mirip itu berarti itu om senang saudara yang dikasih Tuhan. Lagi gandeng-gandeng yang bukan putrinya, bukan siapa-siapanya, saudara yang dikasih Tuhan. Tujuannya apa? Pasti si om itu diporotin saudara yang dikasih Tuhan. Uangnya diambil. Ya, itu kayak begitu saudara yang dikasih Tuhan. Ada begitu banyak rintangan yang siap saudara menguji di dalam kesetiaan kita dalam pernikahan. Di dalam pelayanan pun saudara yang dikasih Tuhan banyak hal terjadi. Tetapi percayalah saudara yang dikasih Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berkati untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal yang membuat saudara dengan saya lambat, mari kita terobos dengan anugerah Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Saudara, saya ini suka menerobos. Nggak tahu karena mau jadi pembalap nggak jadi saudara. Jadi akhirnya saya suka menerobos. Saya suka saudara yang dikasih Tuhan. Saya nggak bisa lama-lama. Saya mau cepet-cepet aja begitu saudara yang dikasih Tuhan. Nggak bisa kanan saya ambil kiri, nggak bisa kiri saya ambil tengah. Pokoknya saya cari cara. Bagaimana caranya untuk bisa mengalami satu terobosan itu saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya sangat percaya saudara yang dikasih Tuhan, selama Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa menghentikan langkah perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan pelayanan kita. Amin. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, teruslah perkatakan sesuatu yang positif. Karena kita mengalami kematian karena perkataan kita. Kita mengalami kehidupan juga karena perkataan kita. Lidah kita sangat berkuasa saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita perkatakan sesuatu yang positif. Mari kita perkatakan perkataan iman. Perkataan-perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Perkataan-perkataan yang meneguhkan, menguatkan itu. Harus itu yang kita ucapkan saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sedikit-sedikit banget mati dah gua. Sedikit-sedikit bangkrut ke gua, bangkrut benar saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sekali-sekali orang-orang yang bisnis yang dagang bilang bangkrut ke gua ya. Saudara kalau udah begitu itu dekat saudara. Orang yang menikah kalau sedikit-sedikit ada persoalan cerai, divorce. Oh, udah. Itu lambat atau cepat saudara imbis tangkap.
Kalau udah ditangkap sama iblis satu saat pasti terjadi sebuah perceraian itu. Itu kalau udah bercerai, saudara udah bercerai, itu iblis kegirangan bersorak, saudara. Berhasil dia menggongkan saudara, berhasil dia jadi kompor supaya meleduk di dalam pernikahan saudara, sehingga saudara dengan pasangan saudara itu menjadi terpisah. Yang jadi korban itu pasti anak-anak kita. Perhatikan saudara, anak-anak yang akan menjadi korban akibat satu perceraian dalam satu rumah tangga. Ya, anak-anak akan kehilangan figur. Anak-anak nggak bisa dapat teladan dari papa dan mamanya. Dia mau menikah nanti udah besar dia takut. Saudara yang dikasih Tuhan, gay, lesbian terjadi karena salah satu faktornya di situ, saudara yang dikasih Tuhan. Mari jadilah orang tua yang bisa memberikan teladan. Saudara, ada banyak rintangan, ada banyak tanduk rintangan di dalam pernikahan kita. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Itu bukan konsep dari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ada uang atau tidak ada uang, tetap kasih sayang Tuhan itu mewarnai dalam kehidupan rumah tangga dan pernikahan kita. Amin. Teruslah berjalan saudara dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, gak usah takut. Kita percaya Tuhan siapkan ada lompatan iman buat kita. Kita menghadapi rintangan, kita lompat saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa buat spirit kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Tidak usah menyerah dengan kondisi, dengan keadaan. Kita tidak perlu menangisi keadaan yang ada. Kondisi yang kita alami. Kita percaya Tuhan kita besar. Tuhan kita sanggup luar biasa. Saudara, mungkin saudara berdoa buat sakit penyakit saudara. Tapi nggak sembuh-sembuh. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa dan teruslah berdoa dan tetap berdoa. Dan saya percaya ada mujizat. Kalau mujizatnya saudara yang dikasih Tuhan enggak di dunia, di surga kita mengalami mujizat itu. Artinya kalau memang sampai harus meninggal, saudara yang dikasih Tuhan dalam kondisi sakit tidak apa-apa. Tapi iman kita tidak bisa dimatikan oleh apapun. Spirit kita tetap menyala di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, usianya udah 80 tahun lebih. Mungkin tahun ini 81, 82. Tiap bulan kami kunjungi saudara yang dikasih Tuhan. Yang saya salut dari om ini saudara, itu spiritnya nggak pernah mati. Matanya udah kurang awas karena memang udah usia. Dia sekarang udah nggak bisa jalan jauh. Ya lebih banyak hari-harinya dihabiskan dengan ada di ranjangnya, di tempat tidurnya. Tapi spirit untuk berdoanya itu luar biasa. Di dalam usia yang sangat lanjut, dia tetap berdoa buat anak-anaknya. Dia tetap berdoa buat menantu cucunya. Dia tetap masih mendukung doa buat pelayanan yang ada. Saudara yang dikasih Tuhan. Orang sederhana. Kena penyakit namanya herpes, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi anggota tubuhnya itu separuh, ya sudah tidak bisa berfungsi sebelahnya, saudara. Mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang begitu luar biasa, dia selalu berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik, tetap sayang sama saya. Ada orang yang menyerang dia, saudara, Om si dulu pelayanannya terlalu berapi-api. Karena dia dulu bagian ini saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan pelepasan. Ya. Om si dulu dikit-dikit ngusir setan, dikit-dikit ngusir setan dan lain sebagainya. Mungkin sekarang setannya balik, dia nggak pernah gubris, saudara. Dia tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalaupun Tuhan nggak sembuhin saya, tidak apa-apa. Tetapi yang luar biasa saudara yang dikasih Tuhan, ya dengan kesederhanaannya, ya dia punya rekan-rekan orang-orang hebat saudara yang dikasih Tuhan. Ada beberapa orang yang dimentori itu berhasil, artinya diberkati Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang dimentori ini berusaha untuk memberkati dia, mau bawa dia ke rumah sakit. Dia bilang begini, nggak usah. Kalau Tuhan mau sembuhin saya, Tuhan sembuhin saya. Kalau Tuhan nggak mau sembuhin saya juga nggak apa-apa. Saya beriman Tuhan saya pasti sembuhin saya. Saudara, bertahun-tahun dia membawa sakit penyakit ini. Tetapi setiap kali saya datang berkunjung saudara yang dikasih Tuhan, dia yang selalu menguatkan saya. Dia selalu memberikan semangat untuk saya tetap maju di dalam pelayanan. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak usah takut dengan rintangan yang ada.
Tidak usah gentar dengan rintangan, dengan tanduk-tanduk yang berusaha untuk menjatuhkan, mematikan iman percaya kita, mematikan rohani kita, mematikan pelayanan kita. Saya percaya ada Tuhan yang hebat, yang selalu membela saudara dan membela saya dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Lalu yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, yaitu tanduk pelahap. Maleakhi 3:11, saudara yang dikasih Tuhan, ada belalang pelahap yang siap menerkam, yang siap mengambil, yang siap saudara yang dikasih Tuhan, ya, ambil sesuatu dari kehidupan saudara. Nah, tanduk ya atau tanduk pelahap ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia seperti singa yang mengejar mangsanya, seperti singa yang mengejar mangsanya saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saudara mungkin mendapatkan besar, tetapi tanduk pelahap ini saudara yang dikasih Tuhan, ya, seringkali membuat saudara dengan saya, ya, tidak bisa mengalami sesuatu terobosan yang luar biasa. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Ya, karena kita, ya, namanya tanduk pelahap, dia lahap semua apa yang menjadi milik kita. Saya harus ngomong, saya nggak ada pesan sponsor dari Pastor Haryo maupun dari Bu Marta. Ya, ini berkenaan dengan perpuluhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang di YouTube ini udah banyak pengajaran-pengajaran yang ngaco-ngaco. Ya, udah bahkan lebih pintar saudara yang dikasih Tuhan dari pendeta sekalipun. Ya, dia bilang nggak usah kembaliin perpuluhan. Ini di tempat kami ada. Saya lagi sedang berjuang untuk mengarahkan, ya, orang ini untuk bisa mengembalikan, karena dia diakon, dia pelayan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tadinya aktif untuk mengembalikan, tapi makin kemari saudara makin nggak mengembalikan. Yang 10% itu perpuluhan itu bukan punya kita. Setuju, katakan amin. Perpuluhan itu punya Tuhan. Haleluya. Gimana pun kondisinya, kembalikan, itu milik Tuhan. Amin. Kalau tidak mau belalang pelahap, ya, tanduk pelahap itu menghabisi semua yang kita miliki. Saya tidak menakut-nakuti saudara yang dikasih Tuhan, tetapi memang kondisinya seperti itu saudara. Ya, itu milik Tuhan, kembalikan. Nggak usah bahas lagi itu perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara yang dikasih Tuhan, perjanjian lama, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan lebih pintar dari Tuhan dah. Lakukan aja itu firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berkatnya buat kita. Ketika kita kembalikan berkat Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, itu kita diberkati dengan begitu luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya pun mengembalikan perpuluhan. Saya hidup dari pelayanan saudara yang dikasih Tuhan. Saya juga ada usaha. Saya juga harus mengembalikan berkat dari usaha saya di dalam perpuluhan itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya rindu kita semua menjadi pemilik daripada aset yang ada. Iya. Tadi saya sudah sampaikan tentang tanduk keterbatasan, tanduk kekurangan itu. 2015, saudara yang dikasih Tuhan, tempat kami beribadah itu mengalami sesuatu yang harus dipugarlah tempat itu, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kondisi tempat kami beribadah, gereja kami beribadah, dananya itu terbatas sekali. Nah, kami berdoa, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya punya kesimpulan, saudara, ya, untuk merenov itu gereja. Tapi uangnya nggak ada. Dan yang keren, saya mau katakan yang keren begini, kami nggak bikin panitia pembangunan. Tapi yang hebatnya itu Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami berdoa, ya, Tuhan tolong kami melangkah dengan iman, ya, karena tempat itu sudah kebanjiran, tempat ibadah itu kalau hujan sedikit sudah masuk airnya, jadi memang tergenang dengan air, kami nggak bisa beribadah kalau hujan sedikit, dan harus dibongkar. Saudara yang dikasih Tuhan, iman kami nggak sedikit-sedikit, ya, jadi langsung dipugar begitu, saudara yang dikasih Tuhan, semuanya berantakan. Dan yang hebatnya Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu nggak langsung siapin fasilitasnya brek begitu. Misalnya berapa yang kami butuhkan, 500 juta, 600 juta gitu, nggak langsung dikasih 600 juta, enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Kami melangkah dengan iman,
Kami menghancurkan itu tanduk keterbatasan, saudara yang dikasih Tuhan, dan Tuhan tolong. Artinya dalam 2015 itu dalam tempo 6 bulan saudara bisa selesai dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Ya, yang saya mau katakan begini, itu burung gagak gak pernah berhenti untuk memberkati pembangunan pada waktu itu. Ya, pasirnya habis, ada orang kirim pasir, semennya habis, ada orang kirim semen, ya, besi-besinya habis, Tuhan kirim, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ketika hari Sabtu tukang gajian, ada 15 tukang yang bekerja pada waktu itu, saudara. Jadi kalau udah Jumat saya udah kebat-kebit. Besok bayar tukang, 15 orang ini gimana? Udah, saudara yang dikasih Tuhan, saya cuma memperkatakan firman Tuhan. Saya cuma beriman kepada Tuhan. Saya nggak bikin proposal. Kami nggak bikin proposal di dalam pembangunan renovasi rumah gereja Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Kami berjalan saja dengan iman kami, dan Tuhan tolong, saudara yang dikasih. Ada begitu banyak cara yang di luar logika kepemikiran manusia. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa memberkati dan menyelesaikan pembangunan daripada gereja kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, 2015 ya, itu pelayanan mulai diberkati, saudara yang dikasih Tuhan. Pelayanan mulai diberkati, ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Ya, saya ini melanjutkan pelayanan dari papa saya, karena papa saya gembala. Begitu papa saya tutup usia, saudara yang dikasih Tuhan, saya melanjutkan pengembalaan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari 1 kali ibadah kami berusaha untuk nerobos, bikin 2 kali ibadah. Dengan beberapa lama, saudara yang dikasih Tuhan, bikin ibadah kedua, bikin ibadah ketiga, bikin ibadah keempat, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dalam tempo hanya 2 tahun, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkati dengan sesuatu yang luar biasa. Tuhan kirim jiwa-jiwa, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, 2015 sampai masuk ke dipotong COVID, saudara ya. COVID sudah 2020 ya. Ya, artinya kurang lebih sampai 5 tahun itu, saudara, kami mengalami stuck. Tadi yang disebutnya dengan roh ya, kekurangan itu, dengan tanduk kekurangan. Stuck, diem. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan untuk kami meminta lagi kepada Tuhan, untuk kami menerobos kembali, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Karena begini, saudara, kenapa saya stuck? Karena saya dapat warisan gereja, saudara yang dikasih Tuhan. Papa saya itu mengembalakan jiwa nggak lebih dari 50 orang. Jadi kalau sekarang ini bisa sampai 4 kali ibadah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan percayakan dengan jiwa-jiwa, bagi saya udah cukup, Bu Marta. Tapi Tuhan gak mau sampai di situ. Kamu harus berjuang kembali, kamu harus terobos kembali, kamu harus patahkan itu tanduk yang keterbatasan, tanduk kekurangan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bergerak kembali, saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk kita tidak puas dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada, dengan jiwa-jiwa yang ada. Minta terus, saudara, perkatakan, saudara, kepada bangku-bangku yang kosong diisi dengan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa dikirim, jiwa-jiwa dari utara, timur, barat, dan selatan. Lepaskan jiwa-jiwa di tempat ini. Terus perkatakan, saudara yang dikasih Tuhan. Maka terjadi sesuatu yang begitu luar biasa, sehingga kita terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan terlalu hebat, saudara. Saya kalau ngomong tentang berkat Tuhan, itu luar biasa. 3 anak kami sekolah di Penabur. Itu juga, saudara, itu kami mengalahkan tanduk keterbatasan. Sekolah anak 3 di Penabur. Tiap bulan dia puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi Tuhan tolong. Jemaat, dia kerjanya cukup oke, dia bilang begini, Pak Gembala, saya punya anak 1 aja di Penabur, kepala saya pening, Pak. Papa anaknya 3 sekolah di Penabur semua, gimana tuh, Pak? Ya puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, lewati bersama dengan Tuhan. Terobos tanduk keterbatasan, tanduk kekurangan itu, saudara yang dikasih, tanduk yang menjadi merintangi kita, yang melahap kita, saudara yang dikasih Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan untuk melangkah, untuk maju terus di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan, ya, berbicara tentang apa tadi, tanduk kekurangan, ada roh kemandekan. Saya kena, karena apa? Saya udah puas. Karena papa saya dulu nggak lebih dari 50 orang mengembalakan. Sekarang Tuhan udah percayakan saya dengan sekian jiwa, saudara yang dikasih Tuhan. Saya bilang udahlah, cukup segini juga. Tapi Tuhan nggak mau. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum berjumpa dengan Tuhan, yang belum mengalami kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bilang, perkatakan sesuatu yang positif
ucapkan berkat, alami mujizat Tuhan. Saya percaya mujizat demi mujizat Tuhan sudah siapkan buat saudara, buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gak usah takut saudara, ada rintangan, ada apapun, jalan sama Tuhan. Saya percaya ketika ya kemanusiaan kita, ya saudara yang dikasih Tuhan harus dirobek-robek, nggak apa-apa. Ya, ada permukaan di dalam diri kita, nggak apa-apa saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat pujian yang tadi saudara. Aku percaya berkat-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa ada menyertai langkah perjalanan pengembalaan Tuhan di tempat ini. Kebajikan dan kemurahan Tuhan ada di tempat pekerjaan saudara. Kebajikan dan kemurahan Tuhan ada di rumah tangga saudara. Oh haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Amin. Haleluya. Diratakan sandereta kapapa pararara papa pararara para pasyande. Dirataka papa pararara para pasyata. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, para sanderena. Haleluya. Oh, kirara para pasyande. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara tetap berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang menjadi tanduk kemustahilan di dalam hidup kita secara pribadi saat ini, katakan di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak mustahil, Dia Allah yang Maha Kuasa. Katakan, ini waktunya ucapkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi tanduk kemustahilanmu, yang gak mungkin kita lakukan, yang gak bisa dengan kekuatan sendiri, utarakan. Dia ada di sini, Dia Bapa yang baik. Orang pasti kata Dia Bapa yang baik, Bapa yang mendengar doa-doamu. Ungkapkan di hadapan Tuhan. Bapa, masih kau mendengar doa anak-anakmu, kau dengar ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya saat ini, kau yang mendengar Tuhan. Kau akan membawa anak-anakmu ke tempat-tempat yang tinggi Tuhan. Orasi mengatasi setiap kemustahilan yang ada. Rasa karata sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ramasande kereta kasande. Orata kasande rapa papa. Urata kasande kereta karapa ramasika. Urata mala sikara. Irata kaya sande rapa papa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan untuk siang ini Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang menghendaki kami terus maju bersama Engkau, menerobos setiap kemustahilan Tuhan. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Sakit penyakit apapun Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami percaya disembuhkan ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Hutang-hutang yang besar Tuhan, bagi Kau gak ada yang mustahil untuk menolong kami, membebaskan kami. Kami percaya Tuhan, kami bisa mengalahkan setiap tanduk-tanduk kemustahilan bagi kami. Kalau kami melibatkan Engkau, sebab Kau Tuhan yang besar. Makasih ya Tuhan, bahkan Kau mau menolong kami, menolong umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, anak-anak muda yang sedang bergumul dengan sekolahnya, dengan kuliahnya. Engkau juga sanggup Tuhan memberikan perkara-perkara yang ajaib. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Lawan setiap kemustahilan itu. Irasa karara para pasanderetaka. Kurara para pasata kata karara para wasika. Kurata karata kara papa. Kurata karara para wasika para wasika. Kurata karata kara para wasika. Kurata karara wasika. Orata kasandere takaya sande. Kurata kaya sandarata kaya rasande. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami menerima mujizat yang besar daripada Engkau, supaya kami sadar bahwa semua dari-Mu Tuhan, bukan karena kami gak ada apa-apanya. Oh rasikarana lama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati Pastor Joseph Yosukaria yang menjadi alat kemuliaan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau terus Tuhan memberkati pelayanan KPI Teluk Buyung, menuai jiwa-jiwa lebih lagi seperti yang dirindukannya. Engkau memberkati seluruh keluarganya Tuhan, Ibu Yeni, anak-anak kami, Jocelyn, Edward Tuhan, juga Shalom Tuhan. Kau memberkati senantiasa sekolah mereka, diberkati usaha-usaha Ibu Yeni dan Pak Yosef juga Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Sebentar kami juga memberikan persembahan. Tuhan Kau kuduskan setiap persembahan kami, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus Tuhan, persembahan untuk renovasi gereja, persembahan untuk Mycom. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan sukacita tanpa satu paksaan. Terima kasih Bapa, dan biar kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang punya janji dan yang menepati Tuhan. Engkau memberkati setiap benih mujizat yang kami tabur, bahkan Engkau melipat gandakannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Ayo kita bawa persembahan kita dengan sukacita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kapan? Kemenangan. Terima sekarang ya. Terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan. Ya. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Kapan terimanya? Itu iman. Ya. Kapan terimanya? Itu iman. Amin. Waktu Abraham diberi nama Abraham, diganti dari Abram menjadi Abraham yang artinya bapak segala bangsa. Sudah ada Ishak belum? Belum. Tapi dia tetap percaya dia bapak segala bangsa. Belum punya anak, tapi disebut bapak segala bangsa. Itu iman. Jadi terimanya kapan? Sekarang. Terima kemustahilan yang daripada Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah sekarang bilang thank you sama Pak Yosef semua. Yuk, terima kasih Pastor Yosef. Tuhan berkati ya kita. Siapa yang diberkati ya pada siang hari ini? Haleluya, luar biasa ya. Kalau Pastor Yosef kesaksian tuh kami sangat tahu karena kami dekat dengan beliau. Jadi sudahlah ada buktinya gitu ya. Karena kami Pak Arya sangat dekat dengan beliau ya saudara ya. Ya kalau beliau mengalami, kita semua juga akan mengalami. Kapan? Nah, buktinya iman. Ya, iman dulu. Ya, iman dulu. Oke. Teman-teman semua, hari Rabu nanti perhatikan. Hari Rabu nanti jam 7 di tempat ini doa pengerja ya. Doa pengerja after MDPJ kemarin, jadi besok kita doa pengerja semua. Kakak-kakak Miracle Kids, Bapak Ibu Diaken, Gembala Kul ya, pelajar Mycom ya, pelayan-pelayan Mycom, terus kemudian pelayan tim Praise and Worship. Ayo kita bersama-sama berdoa di sini, merendahkan diri di kaki Tuhan. Multimedia, semua para pendoa yang biasa berdoa di Dorama, semua kita mau unity di dalam Tuhan. Teman-teman libatkan diri kita dalam jam-jam doa ya. Jam-jam doa, hari Selasa ada doa pagi ya. Terus kemudian hari Kamis doa pagi, Sabtu doa pagi, kita berdoa semua. Terus EPT, ayo join Jumat sore 1 jam 5 sore kita berdoa. Kalau saudara nggak tugas boleh di off cam, tapi tetap rohnya menyembah Tuhan gitu ya, seperti itu. Dan itu saya diteguhkan waktu beberapa hari yang lalu kami ikut Rakornas WBI ya.
itu memang dibatasi Ibu Gembala dan Ketua WBI, jadi saya dan Kak Fani yang berangkat. Di situ ada pembicara dari Church of God, Pastor Laquita Probst, wanita ya, seorang ibu yang luar biasa senior tapi rohnya tuh menyala-nyala. Beliau juga sampaikan dan sebutkan nama. Kalau menyelesaikan amanat agung itu seperti Pastor Niko katakan, sebut nama Pastor Joseph. Pastor Niko katakan kita harus unity, berdoa siang dan malam itu tadi. Ya, jadi ayo ini menjadi gaya hidup kita teman-teman semua. Ingat loh, unity, ada anointing khusus di corporate corporate gitu ya, corporate anointing itu namanya. Oh, saya berdoa sendiri di kamar juga Tuhan datang. That's okay. Tapi kita hari-hari ini juga sangat perlu corporate anointing, unity gitu ya. Dan beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Jonathan menang bersama bujangnya. Waktu Jonathan kemukakan, yuk kita naik ke sana. Kalau Tuhan serahkan, pasti Tuhan serahkan. Bujangnya bilang apa? Saya sepakat. Kalau Pastor Niko bilang begitu, ini musim menuai dan kita berdoa, ayo kita bilang saya sepakat, sama-sama ucapkan saya sepakat ya. Waktu kita sepakat ada corporate anointing ya, kita sepakat itu jangan lihat di depan mata kita sebentar lagi juga akan menuai jiwa-jiwa di tempat ini, amin ya. Kapan waktunya tadi? Sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ayo bangkit berdiri, katakan bersama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Kami punya Allah yang besar ya Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menggenapi janji-Mu. Kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi jiwa-jiwa baru. Terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa. Kami percaya ya Tuhan. Bagi Tuhan tidak sukar untuk melakukannya. Karena hati-Mu adalah mengasihi jiwa-jiwa. Berikan hati-Mu itu juga kepada kami. Supaya lebih banyak lagi saudara-saudara kami yang diselamatkan. Amin Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Sempurnakan pelayanan kami. Sempurnakan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biar menyenangkan Engkau. Sempurnakan juga ya Tuhan pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus-Mu terus Tuhan mengcoaching di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Berkati yang bekerja Tuhan, setiap pria kepala keluarga yang bekerja Tuhan urapi, Tuhan sertai apa yang diperbuatnya Tuhan, buat berhasil dan beruntung Tuhan. Berkati Tuhan para ibu, setiap wanita yang ada di sini Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau berikan hikmat bijaksana dalam mendidik anak-anak kami Tuhan. Kami terbatas tapi kami sadar di dalam Engkau kami gak terbatas Tuhan. Kami sedang mempersiapkan generasi Tuhan, seperti generasi Yeremia Tuhan. Setiap ibu-ibu di sini sedang menyiapkan generasi Yeremia bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami yang menjadi buah kandungan kami yang sekolah Tuhan, beri hikmat bijaksana 10 kali lebih cerdas Tuhan. Seperti Daniel, hikmat Yusuf Tuhan berikan, mereka naik kelas memuliakan nama Tuhan. Sekolah di sekolah-sekolah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan. Oh haleluya. Tangis kami diganti Tuhan dengan tari-tarian Tuhan. Yang sakit disembuhkan ya Bapa. Amin Tuhan, amin, amin Tuhan. Segala cita-cita, kerinduan kami Tuhan, Kau yang jawab semua untuk kemuliaan nama-Mu. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan anggur yang terbaik. Tuhan berkati engkau dengan minyak yang terbaik. Tuhan memberikan engkau sukacita yang berlimpah
berlimpah-limpah. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.